Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Arif Fadila, NPM 190104105, akan membahas tentang System Development and Program Change Activity. Partisipan dalam pengembangan sistem, yang pertama ada Professional System. Professional System adalah analisis sistem, insinyur sistem, dan programmer. Orang-orang ini benar-benar membangun sistem. Mereka mengumpulkan fakta tentang masalah dengan sistem saat ini, menganalisis fakta-fakta ini, dan merumuskan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pengguna akhir. Pengguna akhir adalah mereka yang untuk sistemnya dibangun, dan ada banyak pengguna di dalam semua sistem di seluruh organisasi. Yang ketiga, stakeholder adalah individu di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki terkait pada sistem tetapi bukan pengguna akhir. Yang keempat, akuntan atau auditor adalah para profesional yang menangani pengendalian akuntansi dan masalah audit untuk mengembangkan sistem. Keterlibatan ini harus mencakup auditor internal dan auditor TI. Mengapa akuntan dan auditor dilibatkan dalam SDLC? Yang pertama, pembuatan sistem informasi berkaitan dengan transaksi keuangan yang signifikan, sehingga membutuhkan seseorang yang ahli dalam proses transaksi keuangan. 2. Sifat dari produk yang dihasilkan dari SDLC. Kualitas informasi akuntan tergantung secara langsung pada aktivitas SDLC yang menghasilkan sistem informasi akuntansi atau SIA. Bagaimana akuntan dilibatkan dalam SDLC? Nah, yang pertama adalah pengguna. Akuntan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai masalah dan kebutuhan kepada profesional sistem. Yang kedua, akuntan berpartisipasi dalam pengembangan sistem sebagai anggota tim pengembangan. Akuntan dapat dijadikan rujukan untuk memberikan saran atau menentukan apakah sistem yang diusulkan memiliki risiko pengendalian internal. Akuntan dilibatkan dalam pengembangan sistem sebagai auditor. Sistem informasi akuntansi harus bisa diaudit. Information System Acquisition in-house development. Banyak organisasi memerlukan sistem yang sangat disesuaikan untuk operasi mereka yang unik. Perusahaan tersebut sering merancang sistem informasi mereka sendiri melalui kegiatan pengembangan sistem rumah. Dalam pengembangan sendiri membutuhkan pemeliharaan sistem secara full-time. Yang kedua, commercial system adalah pemilihan populer adalah untuk membeli sistem komersial dari vendor perangkat lunak. Diharapkan dengan banyak paket bersaing masing-masing dengan fitur unik dana atribut. Manajemen harus memiliki sistem dan vendor terbaik untuk melayani kebutuhan organisasi. Membuat pilihan yang optimal mengharuskan bahwa hal ini menjadi keputusan. Commercial system. Ada 4 faktor yang telah merangsang pertumbuhan pasar perangkat lunak komersial. Yang pertama, biaya relatif murah. Yang kedua, perangkat lunak didesain pada industri dan bisnis tertentu. Yang ketiga, permintaan dari bisnis yang
terlalu kecil untuk staf pengembangan sistem. Yang keempat, tren menuju perampingan unit organisasi. Jenis sistem komersial. Yang pertama, sistem Turkey. Yang kedua, sistem akuntansi umum. Yang ketiga, sistem bertujuan khusus. Yang keempat, sistem otomatisasi kantor. Yang kelima, sistem backbone. Yang keenam, sistem dengan hubungan vendor. Kerugian perangkat lunak komersial. Yang pertama, independen. Yang kedua, kebutuhan akan sistem yang disesuaikan. Ketiga, pemeliharaan. Terus keunggulan perangkat lunak komersial. Yang pertama, waktu implementasi. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, keandalan. Dalam pengembangan sistem baru, yang pertama ada perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, desain konseptual sistem. Yang keempat, evaluasi dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, desain terperinci. Yang keenam, programmer dan pengujian sistem. Yang ketujuh, implementasi sistem. Peran auditor dalam perencanaan program baru tadi. Yang pertama, perencanaan tahap pertama. Auditor memeriksa secara rutin tahap perencanaan sistem SDLC. Perencanaan sangat mengurangi resiko bahwa suatu organisasi telah menghasilkan tidak dibutuhkan atau tidak efektif dan penipuan sistem. Oleh karena itu, auditor internal dan eksternal tertarik dalam memastikan bahwa perencanaan sistem yang memadai berlangsung. Analisis sistem tahap 2. Mengumpulkan fakta-fakta sumber data. Yang pertama, pemakai. Yang kedua, penyimpanan data. Ketiga, proses. Yang keempat, arus data. Yang kelima, pengendalian. Yang keenam, volume transaksi. Yang ketujuh, tingkat kesalahan. Yang ke-8, biaya sumber daya. 9, kemacetan dan operasi yang berlebihan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui observasi. Yang kedua, melalui peran serta tugas. Ketiga, melalui wawancara profesional. Yang keempat, mengkaji dokumen sumber. Peran auditor dalam analisis sistem ini adalah melekatkan modul audit dan menggabungkan fasilitas pengujian ke dalam sistem SDLC. Oleh karenanya, auditor dan akuntan harus dilibatkan dalam analisis kebutuhan sistem untuk menentukan apakah sistem tersebut layak atau tidak. Merancang sistem konseptual tahap 3. Pendekatan desain terstruktur. Mendesain sistem dari atas ke bawah. Sistem akan diperinci sehingga sistem tersebut akan dipahami secara penuh. Object Oriented Design Approach atau OOD. Untuk membangun sistem informasi dari
komponen dasar yang dapat digunakan kembali, membentuk modul yang dapat digunakan pada sistem lain dengan kebutuhan yang sama. Peran auditor dalam perancang sistem konseptual adalah auditor merupakan pemegang kepentingan dalam semua sistem sehingga memiliki kepentingan dalam merancang konseptual sistem. Sehingga beberapa teknik audit komputer mengharuskan sistem desain dengan fitur audit khusus. Memilih dan mengevaluasi sistem tahap 4. Yang dilakukan studi kelayakan yang terperinci. Kelayakan studi teknik, hukum, operasional, tingkat kesesuaian antara adanya prosedur perusahaan dan ahli personil, serta persyaratan sistem baru, kaitan jadwal. Lakukan analisis biaya dan manfaat. Itu dapat membantu manajemen untuk menentukan apakah manfaat diterima dari sistem yang diusulkan lebih banyak daripada biayanya. 3 langkah yang dalam aplikasi analisis sistem biaya manfaat yaitu identifikasi biaya. Peran auditor dalam memilih evaluasi tahap 4 hanya biaya yang dapat dihindari yang digunakan dalam perhitungan manfaat dari penghematan biaya. Penggunaan tingkat bunga yang wajar dalam pengukuran nilai sekarang arus kas. Adanya penggunaan umur hidup yang realistis dalam membandingkan berbagai alternatif proyek. Desain terperinci tahap 5. Peran auditor dalam mendesain terperinci adalah untuk menghasilkan penjelasan terperinci mengenai sistem yang diusulkan, yang dapat memenuhi kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi selama analisis sistem dan sesuai dengan desain konseptual. Pemrograman dan pengujian program tahap 6. Memprogram perangkat lunak aplikasi memiliki 3 tahap. Yang pertama, bahasa prosedural. Yang kedua, bahasa yang digerakkan prosedural. Yang ketiga, bahasa orientasi objek. Pengujian perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, metodologi pengujian. Kedua, melakukan pengujian Office sebelum digunakan secara online. Peran auditor dalam pengujian sistem tahap 6 ini yang adalah peran auditor untuk memverifikasi personal, sistem, dan berbagai proyek yang digunakan dalam pengujian ini. Implementasi tahap 7. Yang pertama, menguji keseluruhan sistem. Yang kedua, mendokumentasikan sistem. Yang ketiga, mengkonversi basis data. Yang keempat, konversi ke sistem yang baru. Yang kelima, kajian pasca implementasi. Peran auditor dalam implementasi sistem tahap 7 ini yang pertama adalah menyediakan keahlian teknis. Yang kedua, menspesifikasikan standar dokumentasi. Yang ketiga, memverifikasi kecukupan pengendalian. Pemeliharaan sistem tahap 8. Pemeliharaan sistem melibatkan perubahan sistem untuk mengakomodasi
perubahan dalam kebutuhan pengguna. Pemeliharaan mewakili pengguna sumber daya yang signifikan jika dibandingkan dengan biaya pengembangan awal, karena selama hidup masa sistem sebanyak 80–90% dari biayanya ya total akan ditimbulkan oleh tahap pemeliharaan. Sekian dari saya beberapa. Terima kasih.